Struktur dan fungsi protein adalah topik penting dalam biokimia karena protein memainkan peran yang sangat vital dalam berbagai proses biologis. Protein terdiri dari rantai panjang asam amino yang terlipat menjadi bentuk 3 dimensi spesifik. Berikut penjelasan rinci tentang struktur dan fungsi protein. 1. Struktur protein. Struktur protein dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu A. Struktur primer. Struktur primer merujuk pada urutan asam amino dalam rantai polipeptida yang membentuk protein. Urutan ini ditentukan oleh informasi genetik yang ada dalam DNA. Urutan asam amino sangat penting karena menentukan bentuk dan fungsi protein. Ikatan peptida, ikatan kovalen antara gugus amino dan gugus karboksil, menghubungkan asam amino satu dengan yang lainnya. B. Struktur sekunder. Struktur sekunder adalah pola pelipatan lokal dari rantai polipeptida. Pola utama dalam struktur sekunder adalah heliks alfa, alfa heliks, dan lembaran beta, beta sheet, yang terbentuk akibat ikatan hidrogen antara gugus karbonil C sama dengan O dan gugus amino NH dari asam amino yang terpisah. Struktur ini membantu protein untuk menjadi lebih stabil. C. Struktur tersier. Struktur tersier adalah pelipatan 3 dimensi penuh dari rantai polipeptida. Pada tingkat ini, interaksi antara rantai samping asam amino, seperti ikatan hidrogen, ikatan ionik, ikatan disulfida, dan interaksi hidrofobik, menghasilkan bentuk 3 dimensi protein yang fungsional. Struktur tersier ini penting untuk aktivitas biologis protein, seperti pengikatan substrat atau interaksi dengan molekul lain. D. Struktur kuarterner. Beberapa protein terdiri dari lebih dari satu rantai polipeptida, subunit. Struktur kuarterner merujuk pada cara subunit-subunit protein ini saling berinteraksi dan berfungsi bersama untuk membentuk protein yang fungsional. Misalnya, hemoglobin adalah protein yang terdiri dari 4 subunit, 2 subunit alfa dan 2 subunit beta, yang bekerja sama untuk mengikat oksigen. 2. Fungsi protein. Protein memiliki berbagai fungsi penting dalam tubuh. Beberapa fungsi utama protein adalah A. Katalisis reaksi biokimia, enzim. Sebagian besar protein berfungsi sebagai enzim, yaitu molekul yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh tanpa ikut terubah secara permanen. Enzim mengurangi energi aktivasi yang diperlukan untuk memulai reaksi, sehingga memungkinkan reaksi berlangsung lebih cepat. Contoh enzim penting termasuk amilase, yang mengubah pati menjadi gula, dan DNA polimerase, yang terlibat dalam replikasi DNA.
G. Struktur dan dukungan. Protein juga berperan dalam pembentukan struktur tubuh. Kolagen, misalnya, adalah protein yang memberikan kekuatan dan elastisitas pada kulit, tulang, dan jaringan ikat. Keratin adalah protein yang membentuk rambut, kuku, dan lapisan luar kulit. C. Transportasi. Beberapa protein berfungsi untuk mengangkut molekul atau ion melintasi membran sel atau dalam darah. Hemoglobin, sebagai contoh, adalah protein yang mengangkut oksigen dalam darah. Sedangkan albumin berperan dalam transportasi asam lemak dan hormon. D. Pertahanan, imunitas. Antibodi atau imunoglobulin adalah protein yang berfungsi untuk mendeteksi dan menetralisir patogen seperti virus dan bakteri. Mereka mengikat antigen spesifik yang ada pada patogen dan membantu dalam proses penghancuran mereka. E. Penyimpanan. Beberapa protein berfungsi sebagai cadangan sumber daya untuk tubuh. Ferritin, misalnya, adalah protein yang menyimpan besi dalam tubuh, sementara kasein dalam susu adalah protein yang menyimpan asam amino untuk bayi mamalia. F. Gerakan. Protein juga berperan dalam kontraksi otot dan gerakan sel. Aktin dan miosin adalah dua protein utama yang terlibat dalam kontraksi otot. Protein lainnya, seperti tubulin, membentuk struktur mikrotubulus yang penting dalam pergerakan organel dan sel. G. Regulasi. Beberapa protein berfungsi sebagai pengatur proses seluler, yakni 1. Protein reseptor pada membran sel mengatur respons sel terhadap sinyal eksternal, seperti hormon atau neurotransmitter. 2. Protein transkripsi, seperti faktor transkripsi, mengatur ekspresi gen dengan mengontrol proses transkripsi DNA menjadi RNA, sinyal dan komunikasi sel. Protein juga terlibat dalam komunikasi antar sel melalui sistem sinyal. Sebagai contoh, protein G adalah protein yang terlibat dalam sinyal seluler yang dipicu oleh ligan, seperti hormon, yang mengikat reseptor sel. Kesimpulan, struktur dan fungsi protein sangat bergantung pada urutan asam amino yang membentuknya. Setiap tingkat struktur protein, mulai dari struktur primer hingga kuarterner, menentukan bentuk dan fungsinya. Protein sangat penting dalam hampir semua aspek kehidupan seluler dan organisme secara keseluruhan, baik dalam reaksi biokimia, struktur sel, transportasi, pertahanan tubuh, gerakan, hingga komunikasi antar sel.